Nah, materi selanjutnya ialah Bezier curve. Nah, jadi Bezier curve ini adalah jenis kurva matematis di mana kita bisa menggeser-geser si kurvanya ini, atau kita juga bisa meng-scale dan rotate si kurvanya ini sebebas mungkin. Dan juga kurva ini ditandai dengan yang paling kiri, yang paling ujung dinamakan endpoints, dan yang paling belakangnya itu dinamakan control points. Objek selanjutnya ialah Bezier curve. Nah, sebelumnya kita kan sudah menggunakan objek-objek seperti objek base kayak cube, plane, dan juga kayak UV sphere atau circle. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan objek baru dinamakan Bezier curve. Nah, jadi Bezier curve ini merupakan sebuah kurva yang matematis di mana kita itu bisa mentransform objeknya ini, si kurvanya ini sebebas mungkin gitu. Nah, maksudnya mentransform ini move, rotate, sama scale ya guys. Ya seperti itu. Dan kurvanya ini itu berdasarkan yang paling ujung di titik sini, yang paling kiri ini, yang bagian yang garis ini, yang paling depan ini dari lekukan garis ini, titik itu dinamakan endpoints. Di endpoints ini itu dikontrol oleh dan dinamakan control points. Jadi itu yang di atas sama bawahnya ini nih, yang paling kiri atas sama bawahnya itu dinamakan control points. Jadi seperti ini guys, kegunaan dari Bezier curve. Kita seperti biasa menambahkan objek, save A, itu curve. Nah, di sini ada namanya kan Bezier curve paling atas. Ini objeknya. Nah, ini dia. Yang bisa kita lihat tadi di mana tuh yang titik ini dinamakan endpoints, dan titik yang dua ini dinamakan control points. H ini kalau misalkan kita geser si control points-nya ini, dia akan merubah si bagian kurva ini nih. Ini kan kita kelihatan nih hitam-hitam di sini kan kurva nih, kayak gini. Nah, itu kurvanya dia. Kita coba geser si ininya, control points-nya, dan dia akan berubah seperti ini. Nah, dan kalau misalkan saya coba scale, dia berubah seperti ini. Kalau rotate, dia akan seperti ini. Oke, geser bisa bebas semana aja, dan juga bisa di scale dan di rotate juga dia kalau misalkan menggunakan move tool-nya dia. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih spesifik, ya kalian mencet scale aja, shortcut scale, dan juga shortcut rotate ya. Begitupun yang satunya lagi juga sama, dia bisa digituin juga. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tidak asing, kelihatannya controller ini seperti aplikasi dalam editan apa. Nah, ini sama aja kayak pen tool-nya di Photoshop sama di Adobe Illustrator, dimana tuh dia itu kan ada anchor point di tengah ini nih, tengahnya dia anchor point tuh sama yang bagian sininya untuk kontrol anchor point-nya itu. Seperti itu, sama aja. Jadi misalkan teman-teman di sini nih ingin menggambarkan pipa gitu, bikin pipa, itu kita bisa klik di bagian sini di datanya dia, di kanan sini di bagian properties panel di sini. Nah, kalau misalkan kita mengklik bagian geometri, dia akan nambah gede si objek di curve-nya ini seperti ini. Nah, offset juga. Nah, offsetnya itu ialah menjauh. Kalau misalkan kita balikin ke normal lagi, dia akan makin dekat. Dan extrude ini akan menambah objek seperti ini. Kalau dengan extrude, dia akan ke atas seperti ini, membuat plane basically, tapi bisa dikontrolling oleh curve-nya dia. Nah, kalau misalkan tadi saya bilang membuat pipa, kita tinggal ambil aja di sini. Di sini kan ada bevel yang dia khusus dia. Nah, itu kita klik di sini, kita geser depth-nya, nah itu akan membuat suatu lingkaran seperti ini. Kecilin, nah seperti ini guys. Nah, cara untuk memanjang ini gimana? Si Bezier curve-nya ini gampang aja, kita geser aja endpoint-nya ini, bebas, kita juga bisa rotate segala macam.
bentukannya seperti ini. Terus juga kalau misalkan kita bikin lekukan seperti ini, kita extrude di sini juga, ada extrude juga bisa buat tambah objek. Nice. Nah, di sini masih bisa kelihatan tuh kayak patah-patah gitu dianya, ya kan? Di sini tuh patah-patah. Nah, cara untuk memperhalusnya gitu, kita naikin aja resolusinya. Nah, dia akan jadi halus banget. Bisa kita kurangin bagian resolusinya, dia akan patah seperti ini. Yuk, kalau bisa kita naikin resolusinya, dia akan makin bagus kan, makin sedikit halus. Nah, ini teman-teman harus perhatikan juga si resolusinya ini. Kalau misalkan kalian makin tinggi si resolusinya ini, dia makin berat karena dia makin banyak si poligonnya. Nah, itu teman-teman harus diperhatikan juga si resolution ini mau segede apa gitu. Tadi kan sudah saya bilang resolution itu kayak menambahkan poligon untuk memperhalus si objek ini, dan ternyata dia itu tidak memperhalus si bagian pinggir ini yang sudah kita lihat. Nah, untuk memperbaguskan ini yang patah-patah seperti ini, yaitu dengan cara mengeklik active spline di sini, kita klik resolution U-nya ini, kita geser, dan dia akan nambah banyak kelihatan tuh. Nah, dan dia di sini jadi halus. Nah, sama halnya dengan yang resolution, semakin banyak resolution U-nya ini, dia akan semakin banyak poligonnya. So, kita perhatikan juga semua seberapa banyak bagian resolution U-nya ini, tapi juga menghasilkan sisi yang mulus dan juga bagus. So, geser. Ini bisa pakai koordinat juga ya guys, mau semanapun juga. Ini cara pemanfaatan Bezier itu seperti ini, untuk membuat selang, membuat jalanan, terus juga membuat arahan atau membuat kabel. Nah, itu tuh bisa menggunakan Bezier Curve.